Apple kegigit ikut tren HP lipet-lipet. Inovasi HP beneran udah mentok kalau kayak gini ceritanya. Mark Gurman, jurnalis teknologi di Bloomberg yang punya akurasi soal prediksi produk Apple yang nyampe 86,5%. Katanya Apple bakal ngeluarin iPad lipet ukuran jumbo sama iPhone lipet yang tipis. Ya kalau Apple yang biasanya diikutin sama brand lain soal desain sampai bikin lipet akhirnya udah fix. Inovasi HP udah mentok. iPad lipet ukuran jumbo ini bakalan launch di 2028 dan katanya ukuran layarnya kalau dibuka itu setara 2 iPad Pro. Prototipe awal iPad lipet udah punya lipetan layar yang hampir nggak kelihatan, tapi Apple masih ngejar target buat ngilangin lipetan itu sepenuhnya biar layarnya mulus sempurna. Udah ada juga rumor soal Apple yang bakalan launch iPhone lipet tahun 2026 pakai prototipe desainnya yang bisa dilipet atas bawah kayak model clamshell yang mirip sama Samsung Galaxy Z Flip. Jadi keinget ya gue, Samsung suka banget tuh nyindir Apple pakai HP lipet yang dia punya. Nanti pas Apple udah jadi lipet, market smartphone bakal membosankan kayak gimana ya? DeepMind, anak perusahaan Google yang fokus di riset AI, baru aja ngenalin Genie 2. Kalau Genie 1 cuma bisa bikin lingkungan 2D yang sederhana, Genie 2 ini bisa bikin game 3D interaktif dari prompt gambar atau teks yang lu tentuin sendiri. Lu tinggal ketik deskripsi teks ke Genie 2 dan AI-nya langsung bikin semuanya. Misalnya lu bikin prompt nih, generate a playable world on spaceship atau generate a playable world as robot in futuristic city. Nanti langsung muncul visualnya dan itu sih gue lihat hasilnya gila. Buat orang awam ya kayak gue yang nggak bisa atau nggak mau bikin game, itu hasil yang luar biasa. Cuma modal ngetik doang. Dari videonya udah kelihatan kalau lu bisa mainin ini pakai keyboard buat gerakin karakter yang lu buat, tapi lu cuma bisa mainin 10-20 detik, ya paling lama 1 menit lah. Jadi paling cocok masih buat eksperimen atau coba-coba doang. Dulu ya pasti banyak orang mikir tuh AI bakal hilangin duluan kerjaan-kerjaan yang monoton kayak buru pabrik, asisten rumah tangga gitu misalnya. Makin hari gue liatin kayaknya industri kreatif yang bakal dibabat duluan sama AI. Era PC Gaming sudah berakhir. Fenomena apa lagi nih? Semua fenomena ini muncul karena satu aplikasi yang namanya Winlator di Android. Ya, Winlator ini emulator Windows di Android yang ngebuat HP atau tablet Android lu bisa mainin game-game PC. Keren sih APK-nya. Gue lihat bahkan ada orang yang bisa main GTA 5 di tablet Android-nya. Tapi ya namanya ini Indonesia, hal yang cuma keren doang ya nggak mungkin viral lah, harus ada keributan baru viral. Dari info yang gue dapat, Winlator ini jadi viral di forum-forum karena ada orang yang pamer main game PC di HP-nya, bilangnya lancar, padahal cuma dapat 14 FPS. Dan udah pasti makin ricuh lagi karena ada yang komen, kalau rakit PC puluhan juta itu percuma. Ya, ada yang pantatnya ke-trigger, ribut di komen, ribut ditimpa ribut, jadi rame lah di forum-forum. Ya, tapi begitulah Indonesia, nggak ribut ya nggak viral. Itu orang yang bilang 14 FPS lancar. Kalau dia lihat 180 FPS kayak gimana? Apa matanya ngeliat surga kali ya? 6 Desember 2024 kemarin, pengadilan Amerika resmi nyetujuin undang-undang ByteDance wajib buat jual TikTok di Amerika ke perusahaan non-China sebelum 19 Januari 2025. Kalau nggak dijual ya TikTok bakal di-ban total di Amerika. Dan keputusan ini diambil karena kekhawatiran data orang-orang Amerika bisa diakses sama pemerintah China. TikTok sendiri ngerasa waktu yang dikasih itu nggak masuk akal. Makanya Presiden Biden bakalan ngasih perpanjangan waktu 90 hari asal ada perkembangan soal proses penjualan. Di sisi lain, Kedutaan Besar China di Washington ngecam kebijakan itu dan bilang kalau undang-undang itu perampasan komersial terang-terangan. Mereka juga ngingetin kalau kebijakan itu bisa ngerusak kepercayaan dan hubungan Amerika sama China. Ya memang udah didesak terus tiap hari, mau gimana? Apalagi berita ini muncul di tengah-tengah berita Amerika itu membatasi industri chip bisa ekspor ke China. Ya sekarang TikTok masih rencana ngajuin banding ke Mahkamah Agung Amerika supaya keputusan ini dicek lagi. Soalnya TikTok bilang kalau aturan ini berlaku 170 juta pengguna di Amerika bakal langsung kena dampak ya, dan bisnis kecil bisa rugi lebih dari 1 miliar US dollar. Dan TikTok sendiri bakal kehilangan 29% pendapatan iklannya karena banyak yang berhenti pakai platformnya. Yang bikin seru, batas tanggal yang udah ditetapin itu jatuh 1 hari sebelum presiden baru Trump dilantik. Ya, Trump sebelumnya udah janji buat nyelamatin TikTok, tapi responnya Trump ini juga masih abu-abu.
Pas ditanya NBC News, Trump bilang TikTok sangat ngebantu dia menang dalam kampanye, terutama buat menarik perhatian anak muda. Dari yang dulu tuh kalah 30% jadi unggul 35%. Ya walaupun dia tahu TikTok berguna, dia sadar suatu saat bisa aja ada platform baru yang ngegantiin TikTok. Dia juga ngomong soal aturan hukum yang ngemungkinin aplikasi dari perusahaan China seperti TikTok diblokir, dan dia mau mencegah perusahaan teknologi besar lainnya jadi terlalu mendominasi. Ini di Amerika bener-bener ada masalah tuh, dipolitikin sana sini, digoyang sana sini, bisa sampai bonyok TikTok itu. Beda banget sama di Indonesia dulu. Ya TikTok masalah juga tuh di Indonesia. Beli Tokopedia, beres urusan. Google baru aja kenalin Android XR, singkatan dari Extended Reality. Sistem operasi Android yang dibuat sama Google, Samsung, dan Qualcomm buat perangkat XR yang bakalan di-launch sama Samsung di 2025 nanti. Alatnya ini semacam headset VR yang bisa ngegabungin elemen digital ke dunia nyata buat pengalaman yang lebih interaktif pakai suara dan gestur tangan. Ya kalau biasanya Apple bikin produk dari teknologi yang udah ada terus dibikin cantik dan bilang inovasi, kali ini giliran Google yang pakai ide Apple Vision Pro dan bikin di produknya sendiri. Dari video iklan-iklannya aja mirip fungsinya sama Apple Vision Pro. Dicontohin bisa nonton Google TV terbang gitu visualnya dan tetap bisa gerak-gerakin kepala. Bisa kerja buka banyak tab window tanpa perlu monitor lagi. Ya apakah kematian produk monitor sebentar lagi? Pengalaman nontonnya yang gue lihat tuh amazing. Tinggal puter video YouTube yang support, lu bisa kayak masuk gitu ke dalam videonya. Gila. Dari demonya juga ada integrasi sama Google Maps. Langsung lu diarahin jalannya yang bener kemana. Dan nggak lupa Android XR ini juga bisa jalanin semua apps yang ada di Play Store dan udah dilengkapin sama Gemini AI. Terintegrasi semuanya. Harganya sendiri dari info itu lagi ditarget biar harganya jauh di bawah Apple Vision Pro. Belum ada detailnya, tapi harus ya di bawah 3.500 USD karena itu harga Apple Vision Pro. Ya jelas lah ya, ini yang bakal ngeganti smartphone yang marketnya udah membosankan, lipet-lipet doang. Lu bisa lihat awal-awal ya gendut gitu bentuknya, lama-lama tipis-tipis-tipis. Jangan-jangan suatu hari setipis kacamata sehari-hari yang dipakai. Rasanya masa depan begitu dekat. YouTube sekarang ngasih pilihan buat creator yang mau atau nggak mau videonya dipakai sama perusahaan AI buat ngelatih AI-nya mereka. Kalau creator yang nggak mau, ya nggak perlu ngapa-ngapain karena fitur ini otomatis mati. Tapi kalau mau, creator bisa aktifin lewat YouTube Studio dan pilih perusahaan mana aja yang boleh pakai konten lu. Lu bisa pilih perusahaan kayak Adobe, Meta, Microsoft, Nvidia, OpenAI, xAI, dan 12 perusahaan lainnya yang emang kerjasama bareng YouTube. Kata Jack Malone, jubir YouTube, alasan mereka buat pilih perusahaan-perusahaan di atas buat collab karena mereka lagi ngembangin AI generatif yang nanti bisa dipakai sama creator YouTube. Emangnya kalau fitur yang nggak gua nyalain, gua tahu YouTube nggak bakalan pakai konten gua. Siapa yang bisa jamin? Dan lu semua juga kayaknya harus sadar. Di tengah dunia lagi nge-push banget sama AI, aturan juga ya nggak jelas ya. Lu jangan buang-buang waktu debat soal ini kontennya siapa, kepemilikan konten di internet. Ya pasti semuanya disedot buat latih AI. Lu suka ataupun nggak suka. Pertanyaannya, lu siap nggak hilang kerjaan? Dan Google baru aja ngenalin Veo 2, AI baru yang bisa bikin video 4K yang hasilnya realistis dan cinematic. Cuma prompt doang. Veo 2 ini juga dilengkapin sama watermark yang nggak kelihatan tapi bisa dideteksi buat nandain kalau video itu buatan AI ya. Tujuannya biar orang tahu asal-usul video itu dan mencegah misinformasi. Sayangnya Veo 2 ini belum tersedia buat umum karena saat ini cuma bisa diakses dalam program uji coba terbatas lewat platform Google Cloud. Ini tuh hasilnya sinting. Lu lihat aja hasil pancake-nya. Mobil ngedriftnya juga sama. Gila itu. Gua orang biasa yang nggak ngerti syuting apapun, tinggal ngetik dan muncul begitu. Ya itu program luar biasa lah. Veo 2 dari Google ini jelas mau jadi saingannya Sora, punyanya OpenAI ChatGPT yang baru juga launching awal Desember kemarin. Ya kalau Sora lu udah bisa cobain, tapi harus langganan ChatGPT Plus $20 per bulan, 300 ribuan ya. Buat bikin 50 video durasi 5 detik dengan resolusi maksimalnya 720p. Gua ada cobain Sora, ini juga gila men. Ini cewek nggak nyata bos. Crazy. Asli lah ini mah. AI akan rubah hidup semua orang lebih cepat dibanding yang semua orang bisa bayangin. Dan apa lu tahu? Ayam itu termasuk serangga. Jangan lupa kalau lu mau top up game kesayangan lu bisa di GTA di top up. Sampai jumpa di video berikutnya.